Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan anatomi fisiologi manusia tentang sistem peredaran darah. Kami berasal dari Akademi Farmasi Cendikia Farmausada Bandar Lampung. Berikut nama-nama anggota kami: Hendro Prasetyo, Trinovita Sari, Reza Amelia, Dian Safitri, Muhammad Rizky, Levi Yanani, Andita Yuniarasati, dan yang terakhir Muhammad Fadli Agustiawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dalam sel. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH tubuh pada manusia. Sistem transportasi atau peredaran darah terdiri dari 3 bagian, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Dalam peredaran darah manusia, ada 2 jenis sistem peredaran darah, yaitu pertama, sistem peredaran darah terbuka, dan yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Dalam hal ini, darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh, dan akhirnya akan kembali lagi ke dalam tubuh. Pada sistem peredaran darah terbuka ini terdiri dari jantung, yang merupakan pusat peredaran darah, sejumlah sinus atau rongga, dan sejumlah arteri seperti arteri optalmik atau mata, 2 arteri antena, 2 arteri hati, juga arteri dorsal abdominalis. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah tertutup ini terdapat pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Pada sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh adanya metabolisme setiap sel dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologi cairan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi, antara lain 1. Mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. 2. Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Ketiga, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Kelima, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Ciri-ciri sel darah yang dapat kita lihat dari berbagai aspek, diantaranya berdasarkan inti sel, eritrosit tidak punya, leukosit punya, trombosit tidak punya. Berdasarkan hemoglobinnya, eritrosit punya, leukosit tidak punya, trombosit tidak punya. Berdasarkan jumlah per milimeter kubik, eritrosit 4-5 juta, leukosit 6-9 ribu, trombosit 200-400 ribu. Berdasarkan bentuknya, eritrosit berbentuk bikonkav, leukosit berbentuk variasi. Dikatakan bervariasi karena leukosit bentuknya dapat berubah-ubah. Trombosit tidak beraturan. Berdasarkan waktu hidupnya, eritrosit 120 hari, leukosit 100-300 hari, trombosit 8 hari. Berdasarkan fungsinya, eritrosit sebagai alat angkut oksigen, leukosit sebagai kekebalan tubuh, trombosit sebagai pembekuan darah. Organ penyusun sistem peredaran darah berdasarkan anatomi terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Anatomi organ penyusun sistem peredaran darah. 1. Jantung. Jantung terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Jantung memiliki 4 ruang. 2 ruang bagian atas disebut dengan atrium atau serambi kanan dan kiri, dan 2 ruang besar di bawahnya disebut dengan ventricle atau bilik kanan dan kiri.
Serambi dan bilik berhubungan dengan pembuluh nadi. Antara serambi dan bilik di bawahnya dipisahkan oleh sebuah klep, sehingga darah mengalir hanya dari satu atrium ke satu ventrikel. Di antara serambi kanan dan kiri, dan antara bilik kanan dan kiri dipisahkan oleh sekat. Jantung berfungsi memompa darah sehingga darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Berikut adalah contoh gambar jantung dan klep. Klep adalah lembaran yang mempertahankan agar darah mengalir dalam satu arah. Klep antara satu serambi kiri dan bilik kiri disebut dengan valvula bicuspidalis. Klep 2 daun. Klep antara serambi kanan dan bilik kanan disebut dengan valvula tricuspidalis. Klep 3 daun. Klep lain terdapat di antara ventrikel dan arterinya yang disebut dengan valvula semilunaris. Aliran darah di dalam jantung. Darah dari pembuluh balik memasuki serambi jantung kanan dan kiri. Serambi mulai memompa atau menekan darah keluar menuju bilik. Saat itu serambi berkontraksi. Kemudian serambi berkontraksi, bilik kanan dan kiri relaksasi, tidak memompa. Saat itu bilik menerima darah dari serambi. Bilik kanan dan kiri kemudian berkontraksi menekan darah ke dalam dua arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Saat bilik memompa darah ke seluruh pembuluh nadi, serambi relaksasi. Saat itu darah dari pembuluh balik dari tubuh kembali memasuki serambi. Dan siklus jantung terulang lagi. Kedua, darah. Darah tersusun dari plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Warna merah pada darah karena adanya hemoglobin pada eritrosit. Di bagian-bagian penyusun darah, 1. Eritrosit mengikat oksigen dari udara ke alveolus dan mengantarkannya ke seluruh sel tubuh, mengangkut zat-zat sisa metabolisme berupa CO2 ke organ ereksin. Kedua, leukosit membunuh kuman-kuman yang masuk ke tubuh. Ketiga, trombosit berperan dalam proses pembentukan darah. Keempat, plasma darah mengedarkan sari-sari, makanan, antibodi, dan hormon ke seluruh tubuh. Alur terjadinya tekanan darah. Jadi, dari kontraksi otot-otot bilik kanan akan menyebabkan tekanan pada bilik kiri jantung, yang mana akan diteruskan ke pembuluh nadi, sehingga dapat dirasakan pada dinding pembuluh nadi, dan juga bisa dirasakan sebagai denyut nadi. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu sendiri adalah organ tubuh yang memiliki struktur tabung dan bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Biasanya ditandai dengan warna biru yang artinya sisi kanan dan warna merah yang artinya sisi kiri. Sisi kanan itu sendiri terdiri dari serambi kanan, valvula tricuspidalis, bilik kanan, dan sisi kiri terdiri dari serambi kiri, valvula bicuspidalis, bilik kiri, dan juga terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh darah arteri yang artinya aliran darah meninggalkan jantung, dan arteri yang artinya aliran darah menuju jantung. Pembuluh arteri atau vena pada umumnya mengandung oksigen, kecuali arteri paru-paru, berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung, kecuali arteri pulmonalis. Pembuluh vena dikit mengandung oksigen, berfungsi mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kecuali vena pulmonalis. Macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh darah balik atau vena. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Selanjutnya, perbedaan pembuluh nadi dan vena. Selanjutnya yaitu perbedaan pembuluh nadi dan vena. Yang pertama untuk letaknya.
Pembuluh nadi terletak agak tersembunyi, berbeda dengan pembuluh pena yang terletak dekat dengan permukaan kulit. Yang kedua yaitu untuk denyut. Untuk pembuluh nadi ada atau terasa, sedangkan untuk pembuluh pena tidak memiliki denyut. Yang ketiga yaitu elastisitas. Pembuluh nadi memiliki elastisitas yang tinggi, berbeda dengan pembuluh pena yang memiliki elastisitas yang rendah. Yang keempat yaitu arah aliran. Pembuluh nadi memiliki aliran yang meninggalkan jantung, sedangkan untuk pembuluh pena memiliki aliran yang menuju pada jantung. Yang terakhir yaitu katup. Untuk pembuluh nadi hanya memiliki satu, sedangkan pada pembuluh pena memiliki banyak katup. Selanjutnya yaitu pembuluh getah bening atau limpa. Pembuluh ini mengalirkan getah bening atau limpa yang terdiri dari leukosit, fibrinogen, dan trombosit. Peredaran getah bening merupakan peredaran yang terbuka yang memiliki pembuluh kecil dan mempunyai ujung yang terbuka. Fungsinya yaitu untuk mengedarkan cairan limfe pada seluruh tubuh. Mekanisme fisiologi tubuh pada sistem pembuluh darah. Yang pertama yaitu mekanisme pembekuan darah. Dan yang kedua yaitu jalannya peredaran darah pada manusia. Ada dua jalan peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil, dan yang kedua yaitu peredaran darah besar. Saya akan membahas tentang mekanisme pembekuan darah. Proses pembekuan darah dilakukan oleh trombosit atau sering juga dikenal dengan keping darah. Ini terdapat pada manusia maupun hewan. Hal pertama yang terjadi pada pembekuan darah adalah proses luka pada pembuluh darah. Ketika terjadi luka pada pembuluh darah, maka hal yang terjadi, trombosit pecah. Ketika trombosit ini pecah, akan mengeluarkan enzim yang dinamakan dengan enzim trombokinase. Ketika enzim trombokinase ini pecah, akan mengaktifkan yang namanya protombin. Kemudian, protombin ini dibantu dengan vitamin K dan ion Ca, lalu menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah dari fibrinogen menjadi fibrin. Di dalam fibrin ini akan terjadi penutupan luka. Oke, selanjutnya yaitu jalannya peredaran darah pada manusia. Jadi di sini ini yang pertama itu dari jantung, lalu ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa karbon dioksida. Kemudian darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama peredaran darah kecil dan yang kedua yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau vertical dexter, lalu keluar melalui arteri pulmonalis atau paru-paru. B. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dikenal juga dengan peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, arteri utama, ke seluruh tubuh. Berikut beberapa kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, aterosklerosis, disebut juga sebagai penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Yang kedua, arteriosklerosis, penimbunan zat kapur pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, varises, pelebaran pembuluh darah vena. Dan yang keempat, stroke, pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah kapiler. Yang kelima, hipertensi atau kita sebut juga dengan tekanan darah tinggi. Dan yang keenam, hipotensi atau tekanan darah rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.